Menikahi Hot Om. Bab 260. Sejenak ia tertegun melihat keindahan itu. Jakunnya naik turun sebab menelan ludah tuk membasahi tenggorokannya yang kering. Demi apapun, ia sudah berpuasa 6 tahun lamanya. Tidak pernah sama sekali menyentuh wanita. Sekarang, jelas ia tidak akan menahannya. Ia langkahkan kakinya ke sana. Ke tempat ladang halalnya. Perempuan yang sudah sah baginya. Ia rengkuh pinggang perempuan itu, mendaratkan bibirnya di bibir istrinya. Mesapanya dalam dan lembut. Hingga beberapa saat lamanya, tautan bibir itu terlepas, menyisakan desakan lain dari dalam diri mereka berdua. Hanya beberapa saat saja bibir itu terlepas, sebelum kembali menyatu dengan lembutnya. Saling mengisi dan membalas. Mendesak satu sama lain, hingga kembali terpisah saat oksigen terasa kosong. Sepasang dada itu saling naik turun. Terengah-engah tuk meneraup udara sebanyak-banyaknya. Hingga kelegaan itu sedikit didapat, sang lelaki menatap lurus-lurus mata sang wanita. Memakunya di sana. 6 tahun, Bun. Kamu mungkin gak akan bisa menangani Mas malam ini. Kamu yakin? Widya bertambah gugup. Ia teringat bagaimana keras lelaki ini saat bercinta dengannya. Pria ini seolah tidak pernah puas terhadap dirinya. Nina. Nina udah nggak sabar punya adik, kan? Rahang Mahesa langsung mengetat. Mengangkat bokong Widya dalam gendongannya. Dalam sekejap Widya sudah seperti anak koala yang menemeluk batang pohon. Melingkarkan tangannya di leher sang suami. Jangan nangis nanti. Nggak akan. Mahesa menyeringai. Kakinya nelangkah menuju tempat tidur dan membaringkan istrinya di atas sana. Nina minta kembar. Let's do this. Bring it on. I can't wait to get started. Mahesa kembali menyeringai mendengar ucapan sang istri. Tidak lagi segan-segan untuk memulai. Bahkan sudah menarik handuknya lepas dan melemparnya ke lantai. Don't wake animal feelings in me, baby. Kamu bisa menyesal nanti. 2. Sapaan-sapaan panas pun mulai Mahesa bubuhkan. Widya hanya pasrah menerima dan membalas sama panasnya. Terang perempuan itu kala tangan suaminya menyapa mangkung yang menegang. Moan with pleasure, baby. Say my name. Wajah sampai kuping Widya pun langsung memerah mendengar suara berat lelaki itu. Tidak hanya area muka, tapi tubuh putih wanita itu pun ikut merona. Bagaimana tidak, setelah 6 tahun, baru kali ini ia merasakan ina-inu inoi lagi. Lelaki yang selalu ada dalam bayangannya. Dalam mimpinya yang selalu mengganggu malam-malamnya. Bagaimanapun kini ia telah tumbuh menjadi wanita dewasa lebih dari yang suaminya ini sentuh sebelumnya. Dulu ia masih belasan, dan kini sudah menjadi ibu dan perempuan matang. Panen mangga pun terlaksana. Open your eyes, baby. Pinta lelaki yang sudah dipenuhi oleh kabut semangat itu. Lihat Mas. Namun kepala Widya menggeleng. Ia terlalu malu. Aku sudah pernah melihat setiap inci tubuh kamu dulu. Semua tanda lahir kamu bahkan masih aku ingat. Kamu masih malu. Ucapan Mahesa membuat Widya semakin malu. Ia bahkan masih mengingat dengan jelas bagaimana sesaknya milik lelaki itu. Dia adalah pria dengan stamina prima dan suka berolahraga. Juga gennya yang masih mengalir darah campuran jelas mempengaruhinya. Walau sebagai perempuan dengan tinggi 165 cm yang sudah termasuk tinggi di antara wanita lain, tapi di hadapan Mahesa ia tetap seperti kurcaci yang hanya seketiak lelaki tersebut. Kamu sangat indah, sayang. Sempurna. Morning, baby, ucap Mahesa saat melihat sang istri menggeliat pelan. Nyenyak tidurnya. Widya meneong pelan. Masih meringkuk dalam dekapan sang suami.
Nyenyak, Mas. Tapi masih capek banget. Tidur sebentar lagi kalau gitu. Jam berapa sekarang? Mahesa mengecup kening istrinya itu. Jam setengah 12 siang. Hah. Perempuan itu langsung tersentak. Ia duduk dan membiarkan selimut turun sampai pinggangnya. Dadanya yang sintal itu otomatis terlihat dan buru-buru ia segera menariknya sampai batas dada. Mas kok nggak bangunin Widya sih, Mas? Widya cemas setengah mati. Ia teringat perihal anak-anaknya. Mereka tidak pernah berpisah sama sekali. Bahkan suaminya itu sudah sangat rapi dengan kemeja santai dan celana bahannya. Kamu nyenyak banget. Mas nggak tega bangunin. Widya hendak bergerak turun dari ranjang. Namun urung ketika mengingat tubuhnya yang polos. What? Mahesa tahu istrinya itu canggung. Semalaman ia meneong dan berteriak sebab percintaan mereka yang membakar sebab selama 6 tahun sama-sama menahan. Mahesa jelas tidak cukup dengan sekali. Ia benar-benar merealisasikan 1 jam dari percintaan pertama ke percintaan selanjutnya. Aku. Mahesa yang peka langsung turun dari ranjang. Ia langsung melangkah menuju sang istri. Mas mau apa? Kamu mau ke kamar mandi, kan? Iya. Tapi ngapain Mas ke sini? Gadis itu gugup setengah mati. Malu tentu saja. Aku cuma mau minta tolong ambilin batrobe. Kenapa harus pakai batrobe? Widya mengeratkan selimutnya ketika suaminya itu sudah berdiri di sampingnya. Widyakuk hendak menyusupkan kedua tangannya di antara tubuhnya yang telanjang. Mas, please. Aku malu. Mahesa lantas menyentak tubuh itu bersamanya. Tapi Widya berusaha menahan tubuhnya. Please. Lelaki itu menarik tangannya. Mengurung tubuh istrinya di antara kedua lengannya. Listen, baby. Mas udah pernah bilang kalau, bahkan setiap tanda lahir kamu yang terswidyai dan sangat kecil saja Mas tahu. Dibandingkan kamu, Mas lebih tahu tubuh kamu. So, why should you be embarrassed? Widya terdiam. Hanya bisa menggigit bibirnya. Ia malah bertambah malu. Dan saat itulah Mahesa menggunakan kesempatan untuk meraih selimut perempuan tersebut dan segera mengambil alih tubuh. 6. Langsing istrinya. Mas. Kamu harus lebih sering telanjang seperti ini di depan Mas, Bun. Ingat, Nina minta adik cepat-cepat. Mengingat sang anak, ia kembali panik. Anak-anak pasti cari-cari aku, Mas. Mereka nggak bisa makan sembarangan. Mereka aman sama Mama, Mbak Ranti, dan Mbak Anggi. Sekarang lagi main sama Bagas, Dimas dan Laivia. Nggak ada yang perlu kamu khawatirkan. Seharusnya kamu khawatir kalau tiba-tiba muncul sekarang. Ya, jelas saja ia akan malu. Bagaimana tidak, tiba-tiba muncul saat matahari sudah sangat tinggi. Tapi mau bagaimana, ia sudah sangat merindukan anak-anaknya. Tubuhnya sudah diturunkan di lantai. Dan Mahesa segera menyiapkan air hangat di bathtub agar wanitanya itu bisa bersantai sejenak. Udah hangat, kamu mau mandi sendiri atau Mas mandiin? Widya langsung buru-buru masuk ke dalam bak lalu melindungi tubuhnya dengan tangan yang menyilang di dada. Aku mandi sendiri aja Mas. Mas bisa tunggu di luar. Mahesa terkekeh. Oke. Lelaki itu kemudian melangkah keluar dan kembali lagi ke dalam sana 2 menit kemudian. Geser sayang. Lelaki tersebut masuk ke dalam bathtub yang sama dan mendorong Widya agar ia bisa duduk tepat di belakang wanita tersebut. Mas ngapain? Mas udah mandi, kan? Mau mandiin kamu. Lelaki tersebut kemudian membubuhkan kecupan di leher jenjang istrinya. Ia melihat ada banyak jejak tanda perbuatannya di sana. Sejenak, ia masih mengulas senyuman itu sebelum kembali membubuhkan kembali kecupan di pundak perempuan tersebut.
Widya hendak protes. Namun sepertinya akan percuma sebab lelaki itu bahkan sudah basah bersamanya. Kini bahkan ia harus merasa nyaman saat jemari-jemari panjangnya itu menekan permukaan kulit punggung dan sekitar pundaknya. Yuch! Terang perempuan tersebut merasakan betapa pijatan itu menyebar ke seluruh penjuru syarafnya. Iya, di sana, Mas. Lelaki itu memberikan tekanan sedikit lebih ke sepanjang tulang belakang Widya. Membuat perempuan itu semakin mengerang nyaman. Pegel banget bekas bius operasi itu, Mas. Rasanya nggak hilang-hilang. Maaf untuk hal itu, sayang. Mahesa menekan bagian lumbal Widya di mana bagian anestesis spinal biasanya diberikan. Memberikan pijatan di sana dan terus mencoba untuk mengurangi rasa pegalnya. Kenapa harus minta maaf? Kamu merasakan ini karena harus lahirin kembar secara seksio. Sebagian pasien memang mengeluhkan hal seperti ini, Bun. Vitamin D kamu cukup waktu masa kehamilan. Widya mengendikkan pundaknya. Widya nggak yakin, Mas. Sering nggak minum vitamin karena mual muntah itu. Tapi makan buah rutin. Mahesa meneong. Siapa yang bisa menjamin asupan yang kamu makan bisa memenuhi kebutuhan vitamin 7 dan mineral yang bayi dan tubuh kamu perlukan, Bun? Enggak ada sih, Mas. Tapi memang badan aku sering sakit-sakit. Jelas, terjadi defisit vitamin, mineral, dan zat-zat yang diperlukan sama tubuh kamu, sampai kamu ngerasain keluhan semacam ini, sayang. Mulai sekarang Mas yang akan pastikan semua itu tercukupi. Bisa keropos tulang kamu. Mahesa meneong. Dan Widya bisa merasakan bagaimana beratnya helaan napas itu. Jelas ia peka. Mas nggak perlu merasa bersalah. Semua udah berlalu. Kita jalani yang sekarang, Mas. Kamu pasti susah payah waktu hamil, Bun. Dan sepanjang kehidupan kamu yang serba sulit beberapa tahun ke belakang ini, Mas minta maaf. Mas akan tebus semua. Acara mandi bersama itu nyatanya memang hanya sekedar mandi. Mahesa tidak melakukan tindakan lebih seperti yang Widya duga sebab lelaki itu memang berniat hanya ingin membuat istrinya tersebut nyaman. Mereka saat ini bahkan sudah siap dengan pakaiannya yang sudah rapi. Ada makan siang keluarga di kafe yang ada di sekitaran hotel. Keluarga besar mereka akan berkumpul di sana. Mas, Widya sudah meremat tangan sang suami ketika berjalan di sepanjang lorong hotel. Entah kenapa ia gelisah bukan main. Ya, sayang. Mereka nggak akan ngejekin kita, kan? Mahesa terkekeh. Ia cukup tahu bagaimana kekhawatiran sang istri saat ini. Bahkan masih ada waktu 10 menit lagi untuk bergabung dengan yang lain. Kita lebih cepat 10 menit, sayang. Berdoa aja kita yang duluan sampai daripada yang lain. Dan benar saja. Sampai di sana, baru terlihat mentari yang duduk sendirian. Yang lainnya tampak sedang berjalan keluar dari hotel. Buna, sini. 9. Mentari langsung melambaikan tangannya ke arah Widya begitu melihat sang adik. Ia meminta saudarinya itu untuk duduk di sebelahnya. "Ta, kok sendirian? Mas Abi mana?" "Lagi ke toilet sebentar," jawab Mentari. Perempuan tersebut lantas membawa bibirnya ke samping telinga sang adik dan berbisik. "Aku semalam ketiduran, Bun. Dan Mas Abi sama sekali nggak bangunin aku. Dia cuma meluk aku pas tidur. Salah nggak?" Widya langsung menoleh dan menatap wajah sang kakak dengan raut mengerut. "Salah. Nanti malam Tata harus kasih, tuh. Dosa tahu." Mentari lantas menggigit bibirnya. Dan Widya bersorak dalam hati sebab bisa mengerjai kakaknya. "Gitu? Ya. Kamu berarti udah dong." Widya yang sedang minum air mineral dalam botol lantas tersedak. Wajahnya langsung memerah.
Terlebih saat Mentari bertanya tanpa memelankan suaranya dan terdengar oleh Mahesa dan para tetua yang baru saja datang. Berapa ronde setelah 6 tahun puasa? Sungguh, Widya termakan oleh omongannya sendiri.